Selamat siang, pemirsa. Anda kembali menyaksikan program khusus Rakyat Memilih Pilkada Serentak 2024. Bersama kami sudah ada dua narasumber. Di sebelah kanan saya sudah ada Cecep Hidayat dan juga sudah ada Hendra Satrio. Dan saya Windy Wellingtonia beserta Agita Bahlika. Pemirsa, kita tentunya masih akan terus mengawal bagaimana kemudian hari pemungutan suara hari ini pada tanggal 27 November. Kami masih akan menghadirkan sejumlah titik, mengabarkan tentunya para paslon di sejumlah titik di daerah, dan kita juga akan terus memantau quick count yang setelah mungkin beberapa jam setelah ini nanti bisa akan kita pantau. Tapi kita akan berbincang terlebih dahulu ya Windy dengan para narasumber pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang menarik pemirsa dan juga para narasumber, bapak-bapak yang sekarang ini hadir di studio, mengenai karakteristik ataupun dari budaya politik, khususnya untuk yang terpenting adalah dari Pilgub Jakarta ini. Mas Cecep, bagaimana Anda melihatnya? Oke, jadi dengan melihat karakteristik pemilih ya, kalau kita lihat dari perilaku pemilih sendiri ada beberapa kategori perilaku pemilih sebenarnya. Rasional, pemilih rasional, pemilih irasional, kemudian ada juga primordial. Nah, dengan memperhatikan status sosial ekonomi ya, latar belakang ekonomi dan juga pendidikan, sebenarnya sebagian besar masyarakat DKI Jakarta ini dapat kita kategorikan sebagai pemilih yang rasional dan juga kritis sebenarnya. Sehingga kemudian mereka akan lebih terdampak ya dengan visi misi program dari para kandidat yang ada gitu. Nah, karakteristik ini memang mungkin buat sebagian ya dalam derajat tertentu variabel seperti politik-politik transaksional itu masih bisa saja mungkin ya, karena ini kan kita menghadapi masa-masa yang relatif tidak menggembirakan secara ekonomi. Gitu. Oke, dari Mas Cecep kita ke Bang Hensa, secara spesifik untuk di Jakarta, wilayah Jakarta khususnya, kita kan sudah lihat tentunya debat ini sudah diselenggarakan, adu gagasan dari para paslon sudah dilakukan, para pemilih di Jakarta tentunya sudah melihat. Tapi bagaimana analisa langsung dari Bang Hensa? Ya, sebetulnya kan ketiga pasangan calon yang dihadirkan di Pilkada Jakarta ini semuanya relatif baru ya. Jadi dalam arti tidak ada perjalanan buat masyarakat mengenal para paslon ini lebih lama gitu. Karena memang dihadirkannya ya pokoknya ujuk-ujuk baru beberapa gitu. saat terakhir ya. Maka kemudian yang ada adalah sentimen keterkenalan. Siapa yang lebih dikenal di antara mereka berenam gitu ya. Sehingga pada saat memilih sangat mungkin itu akan dipengaruhi oleh keterkenalan itu. Kalau program masyarakat Jakarta kan terkenal rasional. Tapi kemarin kan programnya bagus-bagus tuh pada saat debat. Ini udah boleh nyebut nama belum sih? Nggak apa-apa Bang. Soalnya kadang-kadang ada, oh jangan sebut nama dulu karena Kalau belum nyebut selesai. nama harus nyebut tiga-tiganya. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu kita satu-satu kan. Oh, iya. Ridwan Kamil Suswono bahkan mendapatkan endorsement dari dua presiden gitu. Pak Prabowo kemudian Pak Jokowi gitu. Sehingga mungkin para pecinta Prabowo dan Pak Jokowi juga tidak akan kemana-mana tuh selain ke Ridwan Kamil. Sementara Mas Dharma ini kan dari awal sampai hari ini tuh kita terkenal bahwa dia anti agenda global, gitu ya. Mas Kun itu dulu ya dikenalnya sebagai bayi ajaib nih, tapi mereka belum cukup lama untuk memperkenalkan diri gitu, dan kita sebatas mengenal pada saat debat aja. Sementara Mas Pram dan Rano Karno ini suka atau tidak suka ya, di antara 6 orang itu yang Rano lah yang paling dikenal orang Jakarta gitu. Bukan saja dari film-filmnya sejak dia kecil, tapi pada saat era 90-an dia tampil di sinetron Sidul Anak Sekolahan sebagai sosok yang tokoh Betawi baik, asli. Betawi gitu-gitu, terus berjuang untuk jadi insinyur dan lain-lain. Sehingga memang itu menjadi keunggulan tersendiri. Itu berpengaruh sekali memang. Berpengaruh pada saat sekarang ya tadi kan saya sudah katakan ya, dari ke-6 calon itu mereka sebetulnya tidak cukup waktu untuk memperkenalkan diri gitu. Akhirnya Rano Karno yang lebih dulu popularitasnya tinggi, akhirnya lebih dikenal oleh masyarakat. Nah itu di Jakarta sangat mungkin akan berpengaruh gitu. Walaupun sebetulnya Ridwan Kamil ini menarik juga. Dia tetap berada di tatanan yang menurut saya sih elektabilitasnya tinggi, walaupun dia dihadirkan dari Jawa Barat. Itu menarik tuh si Ridwan Kamilnya ini. Nah ini nanti kita lihat aja bagaimana mereka nanti bisa menggait pemilih di ujung-ujung nih, di masa akhir. Oke, boleh kita tahan dulu ya, karena kita lihat di layar kaca pemirsa.
Saat ini kita sama-sama telah melihat Presiden Prabowo Subianto telah turun dari kediamannya ke TPS ini untuk melaksanakan pemilihan suara di Pilkada serentak 2024 dan juga dari berbagai warga dan juga pihak aparat juga langsung menyambut Presiden Prabowo Subianto. Ini juga menjadi hal yang menarik karena pesta demokrasi ini Bang Hensa dan juga Mas Cecep tidak hanya untuk warga tapi juga kepala negara juga turut semangat dan antusias untuk berkontribusi dalam Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2024. Betul. Kita lihat bersama pemirsa, inilah kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini sudah tiba. Memang sejatinya informasi terakhir Pak Prabowo ini dijadwalkan akan mencoblos pada pukul 8.30 tepatnya di Hambalang karena memang sejak tadi malam informasi terakhir Presiden ini memang sudah bermalam di sana dan kita lihat bersama pemirsa, Prabowo Subianto tiba di TPS Hambalang, ini tepatnya lokasinya di Bojongkoneng. Kemudian juga didampingi oleh seluruh jajaran dan rem juga terlihat. Tidak ada Mayor Teddy ya Bang Hensa ya? Beda TPS berarti Bang. Oh iya. Sekarang Iman yang awal Iman terus. Oke. Tapi masih ada yang lainnya. Bang Cecep, Bang Hensa, kalau tebakan kita kira-kira Pak Prabowo coblos siapa? Oh ya nggak boleh. Jadi oke, kita lihat ya, Presiden saat ini juga tengah mencoblos, oke. Kita lihat bersama pemirsa. Boleh kita sambil komentari, silakan Mas Cecep, kedatangan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, jadi di sini sebenarnya kita diperlihatkan Prabowo Subianto memperlihatkan kepada kita bahwa meskipun sebagai seorang presiden dirinya tetap harus mengajak ya semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena hak pilih yang akan kita coblos ini berpengaruh buat 5 tahun ke depan. Nah kalau bicara tentang Prabowo Subianto tentu saja dia akan memilih calon yang diajukan oleh Kim Plus ya. Dalam hal ini kan di Bupati Bogor ya. Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat. Ya udah ketahuan sebenarnya Gubernur Jawa Barat siapa yang dipilih, Bupati juga saya kira udah ketahuan lah. Nah di sini sebenarnya yang kemarin sempat heboh itu adalah ketika sebagai seorang presiden ya, sebagai seorang ketum Gerindra beliau membuat surat tuh yang ada kopnya bintang 4 di situ ya, betul. Yang kemudian disampaikan oleh sekjennya itu dalam kapasitas beliau sebagai ketum Gerindra. Nah hal ini tentu saja sebagai masyarakat kita tidak dapat sebenarnya membeda-bedakan ya seorang presiden dengan ketum partai. Nah di sini idealnya sebenarnya ya sebelum pemilu ya, sebelum pilkada ya semalam idealnya Prabowo itu bisa menyampaikan pidato ya bahwa sebagai seorang presiden ya dirinya mengajak ya untuk masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa sebenarnya untuk mengajak masyarakat pada salah satu pasangan gitu. Karena di sini kan kita nggak bisa membedakan ya, memilih dia sebagai ketum partai dan presiden. Karena ketika oke lah memang awalnya dari ketum partai, tapi ketika menjadi presiden maka dia menjadi pemimpin dari seluruh rakyat Indonesia gitu. Oke, Bang Hensa bagaimana? Menariknya dari Pak Prabowo adalah beberapa pesan komunikasi yang dia sampaikan ya. Sebagai ketua umum Gerindra yang tergabung dalam Kim, kita memaklumi kalau dia akan mendukung orang-orang yang memang didukung oleh partainya. Tapi sebagai presiden, dalam sumpah presiden di pasal 9 itu ada kata-kata dia harus berdiri selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Jadi memang ada dua hal yang diperankan dan harusnya beliau memilih sebagai presiden terus peran-peranannya gitu. Karena lebih tinggi dibandingkan ketum parpol. Jadi harusnya memang dia berdiri untuk semuanya, seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Tapi itu sudah terjadi dan kita kata Bawaslu juga nggak apa-apa. Kita akan dengarkan pernyataan dari Pak Prabowo. Rahasia. Partai Gerindra gimana nih Pak? Kenapa? Lihat ini Bapak juga sebagai ketua Partai Gerindra juga seperti apa nih Pak? Ya bagus ya. Baguslah, lancar semuanya, baik semuanya, ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat, milih yang baik. Ya, bagus semua. Untuk yang nanti calon daerah yang menang apapun yang kalah itu enggak Pak? Yang menang dan yang kalah. Iya, setiap
pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Ya. Hah? Nanti nonton quick count nggak Pak? Quick count. Ya, saya mantau masih ada acara-acara lagi tapi. Oke? Bapak ada evaluasi apa buat Bawaslu Pak? Apa? Setelah ini kemana? Saya kembali masih ada acara, ya? Jakarta, Jakarta Pak. Nggak di Hambalang saya. Oke? Terima kasih semuanya. Ya. Ada evaluasi untuk Bawaslu nggak Pak? Kan Bawaslu juga banyak mendapatkan catatan juga ya Pak. Ya, kita punya sistem yang baik. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Oke. Terima kasih Pak. Is terbaik, Bu Erlin, E-nya hebat. Itu tadi pernyataan dari Prabowo Subianto usai melakukan pencoblosan dari Pilkada Serentak 2024. Mas Hensa, ini kita lihat bahwa pernyataan dari Prabowo ini cukup bijak. Terserah kepada warga dan juga rakyat dari Indonesia. Kita serahkan mereka untuk memilih yang terbaik. Bagaimana komentarnya? Itu keren banget. Keren banget. Jadi kalau bisa TV One mengulang-ulang tuh tadi Oh, diulang. pernyataannya Pak Prabowo, sehingga Kenapa dibilang keren ini? itu meningkatkan kualitas demokrasi dong. Wah. Gitu ya. Ini seperti dalam keadaan sadar hari ini. Gak, maksud saya adalah saat ini dia memerankan diri sebagai presiden. Iya. Nah itu keren banget. Kata-kata dia terserah rakyat. Ya namanya pemilihan ada menang ada kalah. Itu luar biasa. Adem ya Bang ya? Itu luar biasa. Saya kalau Pak Prabowo lihat saya lagi mengancungi 2 jempol untuk Prabowo. Luar biasa. Tolong diulang-ulang ya. Oke. Mas Cecep, salah satu yang menarik juga adalah pernyataan Presiden tadi, yang kalah ya memang harus juga bergabung, dan juga atau yang menang juga bisa mengayomi yang kalah begitu. Yang menang bisa mengayomi yang kalah. Artinya pesan dari Presiden ini bisa kita tangkap semangat rekonsiliasinya juga besar ya, bahwa setiap paslon yang kalah ataupun yang menang ini juga harus saling bahu-membahu. Ya, jadi ketika Prabowo terpilih menjadi presiden ya, kemudian dia kan mengajak sebagian besar kelompok politik di Indonesia untuk bergabung. Jadi kalau kita telusuri juga ya, dengan rekam jejak beliau ya, lama di militer ya, kemudian menjadi politisi, ketua umum partai, kemudian beliau ikut Pilpres 2 kali, kemudian yang ketiga akhirnya menjadi pemenang ya, kemudian sejak Pilpres yang kedua dia ikut bergabung pada pihak yang menang, kemudian yang sekarang dia mengajak kelompok-kelompok lain untuk bergabung. Itu kan sebenarnya menyeratkan bahwa Prabowo ini sosok yang memang mendukung persatuan nasional, nasionalisme ya, bagaimana akhirnya dalam bahasa yang lain ya rekonsiliasi. Jadi semua kelompok baik yang menang maupun yang kalah sebaiknya bisa bekerja sama. Ide besar Prabowo seperti ini sebenarnya, dari rentetan sejarah rekam jejak beliau ya sebenarnya. Sehingga kemudian ketika beliau jadi presiden ya memang tadi sekilas memang normatif ya bahasa yang disampaikan, tapi memang kita harus memberikan penghargaan pada beliau ketika pernyataan itu bisa menyejukkan sebenarnya dari surat yang kemarin itu. Inilah sebenarnya bahwa Prabowo sebagai seorang presiden itu mengajak masyarakat untuk kemudian bisa memilih, dan yang menang itu ya memang bisa aja itu hak yang menang sebenarnya, bisa mengajak atau tidak mengajak sebenarnya. Tapi kemudian ini kan konteksnya bagaimana ada kerjasama antara nanti ya kalau sudah terpilih, dan yang kalah harus mengakui yang menang. Karena Prabowo sudah mencontohkan hal tersebut dari beberapa 1 dekade yang lalu. Gitu. Kita juga sudah mendengar visi misi dari masing-masing kandidat di masing-masing daerah. Nah, menurut Mas Cecep sendiri, dengan adanya program kerja yang telah disampaikan selama masa kampanye ini, seberapa besar andil dari kemenangan seseorang atau suatu paslon dari visi misi saja, ataukah ada unsur dari emosional dari para pemilih juga dalam hal ini? Ya, kalau itu kita tergantung dari wilayahnya sebenarnya, bagaimana karakteristik mayoritas pemilih di wilayah daerah tersebut sebenarnya. Apakah memang sebagian besar itu rasional voters ya, pemilih yang rasional, atau pemilih yang primordial atau irasional. Ketika sebagian besar misalnya pemilihnya primordial atau bahkan irasional ya, itu bisa dipastikan akhirnya mungkin hanya memilih berdasarkan variabel yang tadi disampaikan Mbak Windy ya,
nggak memperhatikan visi misi program, tapi lebih misalnya perasaan emosi misalnya dan seterusnya lah. Artinya memang tergantung karakteristik dari masing-masing daerah tersebut. Tapi kalau kembali lagi Bang Hensa melihat pernyataan Pak Prabowo semangat rekonsiliasi, idealnya mungkin tidak terjadi melihat karakteristik pemilih kita yang dikatakan Mas Cecep berbeda-beda. Apalagi paslonnya juga masing-masing daerah, pertarungannya setiap daerah panas-panas juga. Sengit. Mungkinkah harapan cita-cita Pak Prabowo tadi bisa terwujud kira-kira? Ya, yang disampaikan Pak Prabowo kan tidak harus kemudian yang kalah bergabung dan membantu gitu. Minimal tuh kalau bahasa Pak Prabowo nggak ganggu gitu. Memberikan masukan-masukan kritis boleh. Tapi maksudnya nggak ganggu tuh jangan Bang Hensa apa-apa. mengartikannya seperti itu ya, kurang lebih ya tadi. Iya ya, karena kan Pak Prabowo ya begitu kan memang. Jadi silakan aja berikan masukan kritis gitu. Kalau saya salah ya tegur gitu. Kan dia selalu begitu. Tapi yang bagus dari pernyataan Pak Prabowo tadi itu, yang tentang silakan aja rakyat memilih, terserah rakyat, itu bagus untuk terjemahan ke aparat di bawahnya. Kalau kemarin itu kan langsung mengarahkan tuh, memohon, itu kan juga diterjemahkan sebagai aparat, mudah-mudahan bukan sebagai instruksi, tapi hanya sebagai pernyataan aja. Nah kalau yang sekarang ini saya berdoa mudah-mudahan dinilainya sebagai instruksi, jadi instruksi terserah rakyat gitu ya, jadi jangan diganggu nih pestanya rakyat, mudah-mudahan seperti itu. Nah kalau saya menilai setelah Pak Prabowo mencoblos ini, rakyat mudah-mudahan juga berbondong-bondong mencoblos. Nah bedanya pilpres dengan pileg dengan pilkada itu adalah pilkada ini lebih lokal dan karena serentak mereka harus mengurus daerahnya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh misalnya Kabupaten Bogor nih dengan Bogor kekurangan masa dalam kampanye terakhir misalnya di kampanye umum. Kirimin masa dong, nggak bisa lo harus sendiri lah. Itu menjadi perhatian khususnya ya. Nanti untuk masing-masing karakteristik kita akan perdalam lagi Bapak-Bapak, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.